Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas masalah keilmuan pelet ya. Namun ada yang berbeda pada keilmuan pelet kali ini ya. Karena keilmuan pelet ini saya dapatkan dari Pulau Jawa. Dan keilmuan ini juga akan membahas banyak sekali ya masalah suatu hubungan, dan yang terpenting adalah hubungan yang akan kita bahas atau kita pelajari pada kesempatan malam ini adalah mantranya seseorang yang berhubungan jarak jauh. Jadi ketika kita berhubungan dalam menjalaninya, kita bingung ya, manakala hubungan itu dipisahkan oleh jarak ya, apalagi jaraknya ini misalnya antar kota dan mungkin antar negara ya. Jadi kita bingung sekali ya bagaimana menghadapinya. Jelas ini akan menjadi pikiran daripada masing-masing pasangan, karena kita tidak bisa mengetahui ya dia yang di sana, dan bahkan dia yang di sana juga akan berpikirnya bagaimana keadaan kita yang di sini. Nah, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana kita menjaga ya hati kita masing-masing walaupun terpisah jarak yang sangat jauh ya. Nah, ilmu ini manakala kita amalkan, maka seseorang yang jauh di sana itu hatinya akan seperti terikat kepada kita ya. Jadi dia ini akan merasakan setiap apa yang kita rasakan ya. Jadi ketika kita misalnya merasakan rindu kepadanya, maka dia yang di sana juga akan merasakan rindu kepada kita. Dan lebih uniknya lagi, manakala di sana ada godaan-godaan, maka yang ada dalam pikiran dan hatinya hanyalah nama kita saja. Jadi hal ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, namun sebelum kita bahas masalah mantra daripada pelet ini, saya ingatkan videonya jangan di skip ya, karena ada banyak penjelasan di setiap durasi yang akan menentukan tata cara daripada penggunaan keilmuan ini ya. Baik, kita akan segera mulai ke tata caranya. Ilmu ini bukan sesuatu yang panjang mantranya ya. Jadi simple sekali mantranya. Akan tetapi ada cara penyatuannya kepada setiap pengamal ilmu ini ya, karena ini berurusan dengan raga kebatinan, batin kita ya. Sehingga mantra ini akan kita satukan dulu di dalam tubuh kita sehingga keilmuan ini nantinya siap pakai, dikarenakan keilmuan ini tidak menggunakan puasa dan ritual-ritual lainnya ya. Nah, seperti biasanya kita harus mampu menghafalkan mantra ini dengan sangat baik ya. Gitu ya. Jadi setelah kalian mendapatkan mantra dari saya, maka hal kedua yang Anda harus lakukan menghafalnya dengan sangat baik ya. Nah, ketika kalian sudah hafal, maka lakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu membaca sholawat Nabi sebanyak 300 kali ya. Ini adalah proses penyatuan keilmuan ini agar keilmuan ini nanti siap untuk digunakan.
Nah, setelah kalian bacakan sholawat Nabi sebanyak 300 kali, barulah mantra ini kalian baca, ya, kalian baca. Namun membaca mantra ini bukan berarti kita harus mulai menggunakannya, ya. Ini adalah proses penyatuan saja dahulu. Jadi setelah kalian sudah membacanya sholawat Nabi sebanyak 300 kali, baru kalian baca mantra ini sebanyak 1000 kali, ya. Nah, setelah kalian baca 1000 kali, barulah keilmuan ini akan menyatu ke tubuh kita dan siap untuk digunakan. Nah, ini ya. Nah, lalu tata cara penggunaannya bagaimana agar keilmuan ini bisa sampai dan bisa dirasakan oleh orang yang jauh di sana, ya. Hal yang pertama Anda lakukan adalah siapkan fotonya. Ini ya. Baik foto-foto target kalian itu adalah laki-laki atau perempuan, maka kalian cetak fotonya, kalian siapkan. Baru ketika kalian ingin mengunci hatinya, kalian pandang fotonya seperti ini, lalu kalian bacakan mantranya sebanyak 9 kali saja, ya, 9 kali saja. Nah, sebutkan namanya, sebutkan juga nama daripada bapak target kita, ya, itu sebutkan, ya. Lalu kalian sambung ayatnya, itu doanya sampai selesai. Jadi seperti itu ya. Nah, lakukan ini sebanyak 7 malam berturut-turut. Ingat ya, 7 malam berturut-turut dan tidak boleh lowong, ya, tidak boleh. Jadi dia harus berurutan selama 7 malam. Nah, selesai kalian lakukan selama 7 malam dan tidak terputus-putus, rutin ya setiap malam. Jadi foto yang menjadi target kalian itu lalu kalian gulung, ya, kalian gulung. Setelah kalian gulung, tuliskan kertas nama Anda, bin Anda, ya, bin kita ya, bukan bin yang menjadi target tadi ya. Tulis di kertas putih nama kita sama bin kita. Lalu masukkan kertas nama itu ke dalam gulungan foto target tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam gulungan tersebut, baru siapkanlah lubang di dalam tanah ya. Siapkan lubang di dalam tanah. Itu kalian bungkus atau kalian masukkan dalam bambu yang berwarna kuning. Ya, bambu yang berwarna kuning. Tidak boleh bambu berwarna lain. Jadi warna bambunya ini harus bambu kuning. Nah, setelah kalian masukkan ke dalam bambu kuning, kalian tanamkanlah bambu beserta foto dan nama kalian tadi. Usahakan di tempat masak kalian, ya, di dapur kalian maksudnya. Jadi kalau misalnya di dapurnya itu tidak ada tanah, bagaimana misalnya? Nah, ketika tidak ada tanah, maka kalian ambil tanah dari luar, ya. Kalian ambil tanah dari luar, lalu kalian masukkan ke dalam guci ya atau apa, bebas ya, yang penting dia ada tanahnya. Lalu benamkan bambu ini di dalam guci tersebut yang sudah ada tanahnya, baru letakkan di dapur kita, ya, seperti itu ya. Nah, ketika semua proses ini sudah kita lalui, maka mantra ini harus tetap dibaca, ya, harus tetap dibaca. Misalnya kita sehabis sholat 1 kali ya, misalnya, atau juga kita bangun tengah malam kita baca 1 kali. Usahakan dia 1 minggu 1 kali tetap kalian bacakan. Jika lebih bacaannya daripada 1 kali, itu akan lebih baik.
Bahkan misal kalian sholatnya 5 waktu, ya dibaca selesai sholat 5 waktu itu satu kali misalnya. Atau juga misalnya kalian baca